Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di Badai Online Victory Kids. Selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami hadir untuk-Mu ya Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau mulai ibadah ya Tuhan, Kau sertai ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus, I trust you. I trust you.
Nah teman-teman semuanya, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami tiba saatnya mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau bisa memberkati hati kami, telinga kami ya Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Apakah semuanya udah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kak Risma percaya nih adik-adik di rumah udah semangat. Kita mau belajar firman Tuhan. Setelah minggu lalu kita diingatkan firman Tuhan, awas ditipu iblis. Hari ini kita belajar lagi firman Tuhan dengan tema ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah ngomong-ngomong nih adik-adik, apakah ada nih yang tahu apa itu ketopong keselamatan? Coba tanya sama papa mama atau kakaknya, Kak, ketopong keselamatan itu apa? Atau kita mau belajar lebih lanjut nih, ini dia ketopong keselamatan, macam-macam ketopong keselamatan ya. Ini ada yang warna hijau, warna biru, juga warna merah. Nah ini kalau di zaman sekarang adik-adik namanya helm ya. Kita belajar fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak apa fungsi dari ketopong keselamatan ini? Nah, kita belajar yang pertama, melindungi kepala dari benda yang berbahaya. Yang kedua, melindungi wajah dari sinar matahari, hewan kecil, dan juga debu. Wah, ternyata ini sangat penting ya adik-adik. Kalau kita lihat orang yang naik motor, wah pakai helm, juga orang yang pemadam kebakaran juga pakai helm. Kenapa? Karena itu sangat penting adik-adik. Adik-adik juga ya kalau naik motor, naik sepeda juga pakai helm. Kenapa? Itu sangat penting loh. Nah, saking pentingnya adik-adik, ternyata dibahas di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah nih ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Wah, ternyata di dalam firman Tuhan ketopong keselamatan dan pedang roh itu adalah firman Tuhan itu sendiri adik-adik. Kita lihat, nah ini ya versi lengkapnya, perlengkapan senjata Allah. Ada ketopong, ada baju zirah, ada ikat pinggang, ada perisai, pedang roh, dan juga kasut. Tetapi hari ini kita mau bahas dua saja ya, yaitu ketopong keselamatan dan juga pedang roh. Nah, kenapa sih kita perlu mengenakan ini adik-adik? Ada yang tahu kenapa? Kita kan tadi udah belajar ya, kalau ketopong itu dipakai untuk melindungi kepala. Di dalam firman Tuhan, dalam hidup ini kita juga harus pakai ketopong ini adik-adik. Supaya apa? Supaya tidak ditipu iblis adik-adik. Pikiran yang ada di kepala kita ini harus dilindungi. Kalau nggak dilindungi, iblis gampang banget akan menipu kita. Gimana Kak caranya? Aku nggak takut tertipu iblis. Jangan salah, iblis itu raja penipu loh. Kalau kita nggak melindungi kepala kita dan mengenakan pedang roh yang adalah firman Tuhan, kita gampang tertipu adik-adik. Lihat nih ya contohnya nih, kalau misalnya ujian tinggal 5 menit lagi dan kita belum selesai. Aduh nih gawat, gimana caranya? Iblis membisikin di telinga kita, udah nyontek aja, nanti kamu biar dapat nilai gede. Tapi kalau kita ada firman Tuhan, nggak boleh nyontek itu nggak bagus. Atau misalnya nih ada seseorang yang juara di kelas. Apakah kita mau, kenapa sih dia yang juara kelas? Kenapa nggak aku? Nanti iblis ngebisikin lagi, iya harusnya kan kamu. Akhirnya kita punya iri hati adik-adik. Atau kalau misalnya di rumah, papa mama nyuruh kita rajin belajar, kita giat belajar supaya nilai di kelas kita dapat lebih bagus lagi, bisa maksimal. Tapi iblis bisikin, udah gak usah taat kata mama papamu. Ngapain sih ngerepotin banget? Nah iblis akan berkata seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, hormati ayah ibumu, dengerin kata-katanya. Nah kalau kita gak punya firman Tuhan, kalau kita gak melindungi kepala kita dan mengenakan pedang roh, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita, kita gampang ketipu adik-adik. Itu sebabnya itu sangat penting dalam hidup kita merenungkan firman
Tuhan. Nah, kita melihat ya, ini satu contoh di dalam Alkitab. Ini adalah Hawa yang ada di Taman Eden. Firman Tuhan kepada Adam dan Hawa, semua makanan, semua buah-buahan yang ada di pohon ini boleh kamu makan, tapi jangan yang ini, buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi saat iblis yang berupa ular itu ada di dekat mereka. Pas Tuhan pergi, iblisnya bilang ke Hawa, udah makan aja, kamu sekali-kali gak akan mati. Dan Hawa percaya tipuan iblis, adik-adik. Akhirnya dia makan buah itu. Wah, yang terjadi apa adik-adik? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, setiap kita mengalami kesulitan karena tipuan dari iblis, itu adalah kesalahan kita karena nggak menjaga pikiran kita. Itu sebabnya adik-adik yang udah gede, yang udah bisa baca, yang udah dipinjemin handphone sama papa mama buat renungan fit club. Nanti telepon ke anak aku mau ikut fit club, mau ikut renungan setiap hari supaya pikiranku terjaga, aku nggak mau ditipu oleh iblis. Ya adik-adik, ini dia pikiran yang terjaga. Firman Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita akan melindungi pikiran kita dari tipu muslihat iblis. Kita baca ya ayat terakhir di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, adik-adik, di sini siapa yang mau perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung? Siapa di sini yang gak mau tertipu oleh iblis? Kita wajib merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apa yang tertulis di dalamnya, oh firman Tuhan bilang aku gak boleh melawan papa mama. Wah, aku mau taat kata firman. Oh kata papa mama, aku gak boleh mencuri, gak boleh mengingini punya orang lain. Wah, kita penuh dengan firman Tuhan adik-adik. Sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Kita berhasil melawan tipu muslihat iblis. Dan akhirnya kita jadi anak-anak yang beruntung. Kenapa? Karena kita taat firman Tuhan. Nah, itu ya adik-adik, begitu pentingnya firman Tuhan. Ketopong keselamatan dan pedang roh itu ada di dalam hidup kita. Ya adik-adik, itu sebabnya pagi hari ini Kak Risma mengajak untuk semuanya terus belajar mencintai firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Yang udah gede ikut renungan Fit Club, yang masih kecil, mama, papa, aku mau dibacain firman Tuhan. Begitu ya adik-adik, biar firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan tadi sangat memberkati kita ya teman-teman. Pasti jangan lupa juga teman-teman untuk mempraktekkan firman Tuhan tadi ya teman-teman. Oke, semuanya sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa dulu teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu telah memberkati kami ya Tuhan, telah meneguhkan kembali kami ya Bapa. Biarlah kami semua dalam kebenaran terus ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami mau memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah persembahan apa yang kami beri ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi. Nah adik-adik, hari ini kita belajar ya pakai ketopong keselamatan dan juga pedang roh yang adalah firman Tuhan, supaya pikiran kita terjaga, terlindungi, dan kita bebas dari tipu muslihat iblis. Oke adik-adik, kita udah selesai nih beribadah, kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus senantiasa merenungkan firman Tuhan sehingga kami terbebas dari tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Mari adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang melingkupi kita. Kasih setia Tuhan menjadikan kita anak-anak terang yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.